Nah, kalau kuartil itu apa? Kuartil ini seperti median, cuma sekarang dia membagi panjang data itu menjadi 4 bagian. Nanti ada 3 kuartil, kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah. Biasanya kuartil tengah atau kuartil 2 itu disebut juga median karena dia membagi data itu sama besar. Nah, untuk mencari kuartil tengah mirip seperti dengan median, untuk mencari atas dan bawah, kita bisa menggunakan cara yang sama dengan data yang tersisa, gitu ya. Nah, bagaimana dalam data yang dalam bentuk tabel frekuensi? Kalau kita ketemu data yang dalam bentuk tabel frekuensi, kita akan pakai rumus ini. Ya, jadi kita melihat dulu datanya ganjil atau genap karena rumusnya berbeda. Kalau data genap, nanti untuk Q1 atau median atau kuartil yang pertamanya, itu 1/4 dikali N. N ini apakah? N ini adalah jumlah dari datanya, gitu ya, ditambah setengah. Dan seterusnya. Nah, cuma yang perlu kakak ingatkan, rumus ini bukan mencari nilai dari kuartilnya. Rumus ini hanya mencari posisi kuartil ada di data keberapa. Jadi kalau kita Q1 nih, jumlah datanya misalkan 25 ya. Misalkan 25, maka kalau Q1 1/4 dikali 25 ditambah setengah, gitu ya. 1/4 kali 25 tuh 25/4 ditambah 1/2. Nah, ini kakak harusnya 26 ya. Kita contohnya 26. Jadi misalkan ini jadi 28/2. Ini adalah 28/4 ya kalau dijumlahkan. Ini jadi 7. Maka ini data ke-7. Bukan kuartilnya nilainya 7. Ya. Nanti sama seperti median. Dari hasil ini, kalau kita dapat yang setengah, 3,5, 4,5, itu berarti data ketiga ditambah data keempat. Kalau dia dapat 7,5, berarti data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Gitu ya. Nah, kita langsung, sebelumnya ada rumus lain yang berkaitan dengan kuartil. Itu adalah jangkauan interkuartil. Biasanya disebut juga hamparan atau rentang antar kuartil, RAK. Atau jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil atau rataan kuartil, gitu ya. Sebetulnya dari sini ke sini cuma dibagi 2 aja, gitu ya. Jadi yang kita hafalin aja nih. Ya, kalau jangkauan interkuartil atau rentang antar kuartil Q3 kurang Q1. Nah, kita langsung coba untuk data yang ini. Jadi kakak punya data 8, 7, 7, 5, 8, 10, 9, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan mediannya, kuartil atas, kuartil bawah, rentang antar kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, kalau datanya tunggal seperti ini, langkah pertama ingat selalu kita urutkan ya. Jadi kita harus urutkan dulu, nggak boleh langsung. Kita urutkan dari data yang terkecil, itu adalah si 2. Terus kemudian tidak ada 3, ada 4-nya 1. Kemudian ada 5-nya 1, 2, 5. Ada 6-nya 1 saja. Ada 2, 6-nya. 6. 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 7. 8-nya kita hanya ada 2. 8 ya. Ada 3. 8 ada 3. 8. 9 hanya 1. 10-nya ada 1. Nah, kenapa kakak mencoret-coret? Supaya kelihatan nih mana yang belum ketulis ya, supaya nggak salah. Nah, yang pertama-tama pasti kita akan menentukan yang namanya median ya. Caranya gimana kak? Caranya gampang. Kita coret depan, coret belakang. Coret depan, coret belakang. Coret depan, coret belakang. Coret depan, coret belakang. Terus kita coret terus mereka. Nah, sampai seperti ini. Tinggal satu data nih. Data 7 ya. Data 7. Nah, ini adalah mediannya. Ini adalah median atau Q2. Kalau sudah mencari Q2, kita baru bisa mencari Q1 atau Q3.
Nah, supaya tidak pusing, kakak tulis lagi datanya. 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Cukup sampai sini ya. Ya, jadi ini si 7 ini membagi 2 sama besar. Kita tinggal lihat depannya saja. Kemudian sama caranya, kita coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang. Sehingga kita dapat angka ini yang sendirian. Ini adalah Q1-nya. Oke, sekarang kita mau mencari Q3-nya. Sama, kita tulis juga selain yang ini ya. 7, 7, 8-nya ada 3, ada 9, ada 10. Kita coret depan, kita coret belakang. Coret, 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 dapat ini ya. Ini adalah Q3-nya. Jadi untuk data yang seperti ini gampang nih. Median dapat, kuartil atas, kuartil bawah dapat. Sekarang tinggal rentang antar kuartil. Ya, tinggal kita lihat aja rumusnya apa. Rentang antar kuartil rumusnya adalah Q3 kurang Q1 ya. Q3 dikurang Q1. Maka ini 8 dikurang 5. Karena Q3-nya 8, Q1-nya 5. Dapat 3. Bagaimana dengan simpangan kuartil? Berarti QD-nya nih. Oh, gampang banget. Tinggal setengah dikalikan 3. Ya, dikalikan rentang antar kuartilnya. 3/2. Dapat. Jadi untuk yang data tunggal sebenarnya tidak sulit, gampang sekali. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk soal yang dalam bentuk data kelompok ya, data tabel. Bukan data kelompok, tetap data tunggal, cuma disajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini frekuensinya sudah banyak nih ya. Kalau tadi yang pertama ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 data. Di soal nomor 2 kita punya 20 data. Di sini itu kita punya berapa nih? Kalau kita hitung 20, 20, 50 data ya. Jadi ini agak tidak mungkin kalau kita mengurutkan datanya. Maksudnya gimana Kak? Jadi sebetulnya bisa saja kamu mengurutkan datanya. 32, 32, 32 gitu ya. Kemudian 34, 34, 34, 6 kali, terus 35, 15 kali. Bisa, tapi terlalu panjang dan terlalu menyulitkan dalam melihat. Nanti kita salah coret gitu ya. Nah, jadi caranya adalah pakai rumus yang tadi kakak bilang. Pertama-tama kita bikin dulu yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, kita sedikit belajar ya. Nanti ini kepake juga di SMA, nggak apa-apa. Frekuensi kumulatif itu kalau yang pertama ini berarti 0. Ya, 0 ditambah dengan 3 itu hasilnya adalah 3 ya. 3 ditambah dengan 6 hasilnya ada 9. 9 ditambah dengan 14 hasil 23. 23 ditambah dengan 17 itu hasilnya adalah 40. 40 ditambah dengan 8 hasilnya 48. 48 ditambah dengan 2 hasilnya 50. Nah, maksud dari data frekuensi kumulatif ini apa sih gitu ya? Jadi ini adalah data pertama sampai data ketiga itu ada di sini. Ya. Kemudian bacanya yang berikutnya ini sebenarnya karena ini 3, makanya data ke-4 sampai data ke-9. Maka ini adalah data ke-10 sampai data ke-23, data ke-24 sampai data ke-40, data ke-41 sampai data ke-48, data ke-49 sampai data ke-50. Kira-kira frekuensi kumulatif cara bacanya seperti itu. Nah, di sini kita mendapati kalau jumlah datanya 50 totalnya ya, data terakhir data ke-50. Artinya di sini kita bisa simpulkan datanya genap. Nah, kalau data genap ketika kita menghitung Q1, Q2 dan Q3, maka kita menggunakan rumus yang ini ya. Q1 itu sama dengan 1/4 dikali N ditambah setengah. Maka ini 1/4 dikali berapa nih? 50 ditambah setengah. 1/4 dikali 50 itu hasilnya adalah 12,5
ditambah 0,5 hasilnya 13. Maka bisa disimpulkan ya, Q1 itu adalah data ke-13 ya. Jadi bukan nilainya 13. Nah, kita lihat ya. Data ke-13 itu ada di sini nih, 10 sampai 13 ya. Datanya itu adalah 35. Berarti Q1-nya adalah 35. Oke, gampang. Kita sekarang coba Q2. Ya, Q2 sama nih rumusnya. Berarti 2/4N ditambah setengah. Ya, 2/4N itu 2/4 dikali 50 ditambah setengah. Hasilnya ini adalah 25 ditambah setengah, maka ini 25,2. Maka kesimpulannya Q2 atau median itu adalah data ke-25 ditambah data 26 ke-26 dibagi 2. Ya, jadi hasil ini ini 0,5. 25,5 itu artinya data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2. Sekarang kita lihat ya, data ke-25 dan ke-26 tadi itu ada di sini nih. Ya, ada di 37. Oh, pada case ini, pada kasus ini sama. 37 ditambah 37 dibagi 2. Maka hasilnya 37. Ya, sekarang kita coba kita coba sekarang kuartil yang ketiga. Sama nih, berarti 3/4N ditambah setengah. Ya, 3/4 dikali berapa nih? Dikali 50 ditambah setengah. 3/4 dikali 50 itu adalah 37,5. Ya, ditambah 0,5, maka hasilnya adalah 38. Ya, maka Q3 itu adalah data ke-38. Ya, data ke-38. Sehingga kita dapat nih, ternyata Q3-nya nilainya kita lihat sini ya, data ke-38 itu ternyata masih 37. Nah, ya. Ternyata bukan 38 nih ya. 38 itu data ke-38. Yang nilainya adalah 37. Jadi ini yang kita pakai. Ya, jadi kalau bentuknya tabel kira-kira cara pengerjaannya seperti ini. Sekarang untuk H-nya. Nah, untuk rentang antar kuartil atau jangkauan interkuartil berarti Q3 dikurang Q1. Ya, berarti 37 dikurang 35. Hasilnya 2. Berarti QD-nya atau simpangan kuartilnya setengah dikali 2, hasilnya 1. Oke, jadi gampang ya.